Terima kasih. Ini yang saya dari Umajabu Channel. Baru saja ketemu dengan seorang olahragawan yang sering kami dengar namanya terlalu bobot, yaitu Edi Wenda, dan saya tidak terlalu tahu tentang perjalanannya, tapi penasaran untuk kami yang sering dengar dia punya cerita di media, bahkan di media online. Maka itu saya kasih kesempatan untuk Edi supaya bisa bagaimana langkah-langkah awal yang sudah jalani sampai sekarang kami bisa dengar bobot. Itu bisa jadi tips untuk kami. Terima kasih, saya kasih kesempatan langsung. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya dari Umajabu Channel. Saya akan jelaskan sesuai perjalanan saya. Saya memang dulu SMP-nya di Maki, masuk SMA di Wamena. Jadi saya turun ke Wamena, saya tinggal di komunitas Naskos di Gereja Baptis Batara Wamena. Di situ bersama teman-teman yang banyak. Maka waktu itu saya ikut sepak bola, nama timnya Markisa yang di Maki. Setelah itu saya turun, pelatih saya bilang begini, kalau mau jadi pemain bola itu setiap hari rutin harus kamu lari, jogging dan lain-lain. Makanya saya itu tidak ada niat untuk sebenarnya tidak ikut bergabung dengan tim atletik lari. Tapi waktu itu memang saya ikut bola, jadi saya beli sepatu bola dan pakaian untuk saya lari-lari untuk latihan bola saja. Dari situ saya turun bulan Juni-Juli. Jadi pas Agustus itu pemerintah Jaya adakan lomba lari. Untuk hadiahnya diberikan pada tanggal 17-an. Maka saya ikut dari sekolah ini SMK Nina Bua Wamena. Dari situ saya ikut satu sekolah itu 20 orang. Itu seluruh kota Wamena. Makanya saya ikut dari sekolah itu. Di guru olahraga itu dia mungkin kurang percaya saya karena waktu itu saya barang kecil dan pendek, jadi tidak percaya saya, dia cari yang tinggi-tinggi. Sampai terakhir tidak ada orang yang daftar, makanya terima saya daftar. Lalu besoknya hari Jumat itu kita lari. Kita lari dari Pasir Putih sebelah. Kita masuk di kantor bupati. Dari situ saya yang juara 1. Dan waktunya itu dicari oleh kabupaten pemerintah Kabupaten Wamena untuk mengantar lomba lari di antar Kabupaten Wamena. Makanya saya pecahkan waktu juga, bukan rekor tapi waktu 35 menit. Itu 35 menit itu saya dapat. Makanya dari pemerintah Jaya tawarkan saya ikut untuk antar Kabupaten Wamena ke Jogja. Itu pertama kali saya ke Jogja. Dan saya ke Jogja juga saya latihan di sini. Sampai saya ke Jogja juga bukan pulang kosong, tapi saya juara 3. Dari situ pemerintah provinsi ditawarkan untuk saya masuk atlet Papua. Saya masuk di atlet Papua itu 2014. Tinggal di Jayapura sampai mau ikut PON di Jawa Barat 2016, tapi saya ikut langsung ke Pangalengan sana, tapi saya dapat sakit lambung, jadi saya pulang tidak ikut PON sampai kembali. Dan sebentar ini saya ikut juga sampai saya masuk kuliah di Manado. Saya mewakili pemerintah Sulut sampai 7 kali juara, itu antar Sulut. Setelah itu saya mau ikut PON begini. PON itu di pemerintah PON, tim PON juga pengurus dalam KONI Provinsi Papua itu melakukan diskriminatif. Mungkin saya ini atlet orang gunung, saya juga sedang bilang di media sosial juga. Saya bilang mungkin karena saya orang gunung saya belum masuk di dalam sistem. Padahal kalau untuk kemampuan bersaing kalau di dunia olahraga itu saya juara satu terus, tapi kenapa provinsi tidak terima saya? Waktu itu saya bicara-bicara, baru pemerintah tawarkan saya, paksa saya ikut di provinsi. Itu PON 2020 ini. Jadi saya di Manado baru saya tawarkan sampai tidak terima saya, makanya saya ikut dari Papua Barat. Dari situ ikut Papua Barat, antar Papua Barat ke Papua Oven. Itu Papua Oven dong bikin di Timika. Dari situ baru saya masuk semua lari jarak jauh yang Papua punya. Seluruh Papua itu saya kasih kalah, saya masuk di situ limit nasional. Dan itu limit nasional saya pecahkan itu harus sebenarnya itu harus ikut PON.
Tapi di situ laporannya masuk ke dinas pusat panitia pusat Indonesia itu dari provinsi Papua. Mereka laporan itu satu urutan 7, padahal itu urutan 7. Maka waktu itu saya juga merasakan diskriminatif. Sampai itu saya korbankan masalah lain-lain. Saya sebentar di penjara, masuk, dari situ saya keluar dan tidak jadi ikut PON. Jadi kita mau jadi atlet bagaimanapun, tapi mungkin menurut saya memang atlet dari lama sampai mempertahankan masih Papua dan Papua Barat di Sulut itu saya pernah atas nama bawah itu. Jadi kita orang gunung itu tetap akan melakukan diskriminatif dalam sistemnya. Maksudnya membeda-bedakan ini orang pantai, ini orang gunung. Makanya untuk mau masuk di situ tuh paling susah. Tapi ke depan hal itu tidak, kami jadi anti itu. Bagaimana Papua ini kita bawa ke di dalam dunia olahraga Indonesia maupun di luar olahraga, di luar Indonesia. Itu yang kita tetap teguh. Adik-adik teman-teman pun harus bertekun pada bidang masing-masing. Potensi-potensi apa yang dimiliki itu tekun. Sebenarnya keinginan kita banyak, tapi karena kita tidak tekun, makanya kita tidak merasa diri tidak bisa. Oleh karena itu saya pesan, kalau mau bersaing di dunia olahraga atau apapun, itu kita miliki ketekunan saja. Mungkin itu tentang olahraga. Terima kasih banyak. Wah.